Sorotan lain, hakim mempertanyakan kewenangan lembaga Mercy yang melakukan tes corona kepada Rizik Syihab dalam sidang kasus tes usap Rumah Sakit Umi. Saksi menyatakan Mercy tidak berhak melakukan tes corona kepada Rizik. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghadirkan saksi ahli atau ahli dari jaksa, yaitu ahli sosiologi hukum dan ahli epidemiologi. Keduanya dihadirkan dalam sidang untuk terdakwa Rizik Syihab, Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Tatat dan Hanif Alatas. Di awal sidang, hakim menggali kewenangan lembaga Mercy yang melakukan tes usap corona kepada Rizik Syihab. Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono mengatakan yang boleh melakukan tes usap COVID-19 adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Ahli menyebut kalau Mercy adalah organisasi maka tidak berhak melakukan tes usap corona. Saudara kan ahli, kalau lembaga yang bergerak di bidang kesehatan ya, berwenang atau tidak? Termasuk laboratorium kesehatan. Mercy berwenang nggak mengambil swab? Mercy itu organisasi atau rumah sakit. Saya nggak tahu Mercy. Jadi saudara tidak tahu? Iya. Saudara tidak bisa menjelaskan apakah Mercy berwenang melakukan swab atau tidak? Kalau dia organisasi tidak. Gimana? Kalau dia organisasi tidak. Tidak. Jadi kalau mengatasnamakan Mercy, Tidak berwenang. dia tidak berwenang melakukan swab ya? Iya. Begitu ya? Betul. Baik. Tim kuasa hukum Rizik Syihab memutuskan tidak bertanya kepada ahli epidemiologi karena menilai ahli bagian dari Satgas COVID-19 Kota Bogor. Pengacara hanya menggali keterangan ahli sosiologi hukum yang bernama Trubus Rahardiansah. Rizik keberatan atas berita acara pemeriksaan ahli yang menyebut pernyataan ahli digiring atau diarahkan oleh polisi. Nah, jelas sekali di sini nomor 14 bahwa saksi ahli mengatakan dapat saya bahwa ucapan yang dijelaskan oleh Dr. Andi Tatat, Hanif Alatas, dan Noh Rizik adalah keterangan bohong. Ini juga penilaian kesimpulan terhadap fakta. Nah, jadi saya minta apa-apa yang terkait fakta dalam BAP ini tolong diabaikan. Saya tidak mengatakan keilmuannya. Kalau keilmuannya di teori-teori kompetensi luar biasa. Saya terima, saya akui bagus sekali. Ya, artinya penyidik yang menyodorkan. Ya, saya pahami itu. Saya tidak menyalahkan Anda. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia mengikuti jalannya sidang. Dipo, selamat sore. Ceritakan lebih banyak soal Mercy yang dinilai tidak berhak melakukan tes usap. Bagaimana penjelasannya? Ya, selamat petang Riko dan juga saudara. Ini menjadi salah satu hal yang kemudian tadi ditanyakan dan juga didalami oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum kepada sejumlah saksi ahli yang dihadirkan pada persidangan kali ini. Khususnya adalah saksi ahli atas nama Triunis Miko yang merupakan ahli epidemiologi Universitas Indonesia. Tadi saksi ahli Triunis Miko menyebutkan bahwa memang dirinya ini didalami pengetahuannya untuk kemudian menjabarkan apa itu sebenarnya penyebaran COVID-19, termasuk adalah bagaimana kemudian mekanisme pendeteksian dari penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Yang menarik betul sekali seperti yang tadi Anda sebutkan, ada nama Mercy yang kemudian tadi disebut beberapa kali pada saat jalannya persidangan berlangsung. Triunis Miko menyebut bahwa sebenarnya Mercy ini bukan merupakan suatu lembaga ataupun suatu organisasi yang diperkenankan untuk kemudian mengambil tes swab kepada masyarakat, termasuk adalah kepada terdakwa Rizik Syihab. Landasannya adalah karena Mercy ini merupakan sebuah organisasi yang tidak ditunjuk secara langsung oleh pemerintah melalui fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk kemudian dilegalkan ataupun diizinkan untuk kemudian mengambil sampel swab ataupun antigen dan sejenisnya begitu kepada masyarakat. Artinya sebagai organisasi seharusnya tim Mercy ini melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada fasilitas kesehatan yang sebenarnya ataupun yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terkait lagi dengan hal tersebut bahwa cukup menarik bahwa pada akhir November 2020 yang lalu bahkan pada saat Mercy sudah mengambil swab dari Rizik Syihab, bahkan kelompok ataupun pihak-pihak dari tim Mercy ini seakan menutup-nutupi ataupun seakan merahasiakan hasil dari tes swab Rizik Syihab begitu dengan dalih menjaga privasi dari kliennya, dalam hal ini adalah Rizik Syihab. Tadi Triunis Miko juga menambahkan bahwa sebenarnya dalam peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan kerahasiaan pasien ini sebenarnya dapat dibuka atas dasar salah satu pasal yang tertuang di dalam peraturan Kementerian Kesehatan untuk kemudian
ini sebagai kepentingan bagi masyarakat untuk mengetahui seberapa jauh potensi penyebaran COVID-19 yang dapat terjadi di tengah masyarakat. Apalagi kalau kita tahu bersama pada saat sebelum tes swab ini diambil kepada Rizik Syihab, kita tahu bersama ada sejumlah agenda Rizik Syihab yang kemudian ini berada dalam suatu kelompok yang besar, katakanlah seperti di Petamburan dan juga di Megamendung. Selain itu, tadi Tri Yunis Miko juga menyebut bahwa sebenarnya seorang pasien yang dinilai ataupun yang sudah terbukti COVID-19 ataupun positif COVID-19 ini sebenarnya tidak diizinkan untuk keluar rumah sakit sebelum hasilnya negatif COVID-19, walaupun lemahnya dari aturan ataupun lemahnya dari standar tersebut adalah belum ada aturan yang kemudian diteken ataupun yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemudian mengatur hal tersebut begitu. Karena seperti yang kita ketahui bersama, pada saat Rizik Syihab ini sedang mendalami ataupun sedang menjalani polemik terkait dengan hasil tes swab-nya begitu, ia justru meminta untuk keluar dari Rumah Sakit Umi Bogor, yang tentu ini juga menjadi pertanyaan dari sejumlah pihak, termasuk adalah Satgas dari Kota Bogor itu sendiri. Selain Tri Yunis Miko, ada juga nama Trubus Radiansyah, ahli sosiologi hukum Trisakti, yang kemudian juga tadi dimintai pengetahuannya terkait dengan informasi penyebaran berita bohong beserta dengan dasar hukumnya. Tadi Trubus menyebut bahwa jika ada seseorang yang sudah mengetahui dirinya ini terpapar COVID-19 tetapi tidak menjabarkan hal yang sebenarnya kepada masyarakat dan juga ada hal-hal yang ditutupi oleh dirinya, ini termasuk dalam kategori kebohongan dan juga dapat dinilai melanggar hukum, yang artinya perbuatan bohong tersebut juga dapat dipidana secara hukum. Ini tentu ada kaitannya dengan perkara yang dibahas pada persidangan kali ini, karena kalau kita tahu informasi bohong yang diduga ini dilakukan terkait dengan tes swab Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor ini juga melibatkan sejumlah pihak, termasuk terdakwa Rizik Syihab, kemudian juga ada nama Muhammad Hanif Alatas dan juga Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor Andi Tatat, dan juga tadi memang juga sempat disebutkan beberapa kali ada andil dari Mercy yang kemudian ini juga sebenarnya seharusnya tidak diizinkan untuk kemudian mengambil tes swab untuk terdakwa Rizik Syihab. Tadi tentu jawaban dari kuasa hukum Rizik Syihab menilai bahwa keterangan yang kemudian disampaikan oleh sejumlah saksi ahli ini tidak objektif, dan pihaknya juga menyangkal bahwa Rizik Syihab ini melakukan tindakan bohong, dan ini juga disampaikan oleh Rizik Syihab yang sebenarnya ia menyebutkan bahwa informasi yang ia sebutkan bahwa dirinya ini sehat ini dilontarkan sebelum ia mengetahui hasil tes swab yang kemudian dilakukan kepada dirinya ataupun kepada terdakwa Rizik Syihab. Tentu fakta-fakta ini yang kemudian masih akan dicari di dalam persidangan selanjutnya. Tadi sidang sudah diskors pada pukul 3 sore hari tadi dan akan dilanjutkan pada hari Selasa pekan depan dengan agenda untuk kemudian nanti tim kuasa hukum Rizik Syihab akan menghadirkan sejumlah saksi, tentu untuk menghadirkan sejumlah fakta-fakta lainnya terkait dengan peristiwa ini di dalam persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Riko. Di Ponur Bahagia, jurnalis Kompas TV bercerita soal sidang kasus tes usap Rizik Syihab.